enjoy aja kejar-kejarannya, tembak-tembakannya, ledakannya. Berapa mobil yang kira-kira hancur di film itu. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. I used to live my life a quarter mile at a time. But things changed. I'm a father now. Ini berarti film ke-10 dari franchise ini, kan ada spin-off-nya tuh, Hobbs and Shaw ya. Ceritanya, gua rasa Fast and Furious at this stage itu udah nggak penting lagi plotnya kayak gimana. Ya. Jadi ada misi yang Mr. Nobody ngasih signal yang ditangkap sama tim lamanya. Mereka nyamperin si Dom dan Letty ya di tempat persembunyiannya, terus mereka beraksi lagi. Beraksi. Gitu. Udah selebihnya, maksudnya plot itu sekedar McGuffin aja, sekedar alat untuk mereka ngasih adegan-adegan spektakuler. Nah, jadi kalau untuk Fast and Furious itu pertanyaan itu bukan ceritanya bagus apa enggak lagi nih, Bay, tapi actionnya sespektakuler apa? Artinya gini, actionnya dia spesialnya dibanding brand lain mungkin dengan mobil ya, actionnya mobil, karena memang kan franchise ini awalnya dari balap-balapan. Jadi ada action balap-balapan mobil dengan mobil lapis baja di hutan belantara, di perkebunan sawit, hutan ya, yang gue nggak ngerti ada tracknya itu. Jadi pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh minute details tuh udah nggak perlu gitu ya. Di tengah kota ada. Jadi tinggal gini, film terakhir tuh apa yang ke-8 itu mereka udah ada kejar-kejaran sama kapal selam, Bay. Iya kan? Kayak ke-7 tuh dari satu pencakar langit dia mobilnya nerobos ke pencakar langit lainnya. Jadi stunt apa lagi nih gitu kan. Nah, kalau di sini yang dominan adalah magnet ya. Oh ya. Jadi mereka bermain-main dengan magnet gitu. Kalau sempat lihat di trailernya kan ada yang magnet mental karena mental. Tinggi ya. Gitu. Jadi di situ, nah rupanya kreatif juga nih, magnetnya dibikin kayak gue pikir tadinya cuma di adegan yang mobil itu aja, ternyata sampai ke belakang masih pakai dan jadi andalan ya. Di sini sebetulnya udah spoiler juga di trailer ya, bahwa si Han muncul lagi di poster juga ya. Di posternya juga, jadi itu udah bukan rahasia lagi gitu kan. Jadi mereka udah nggak malu-malu, udah ini gue hidupin lagi gitu. Iya udah gitu kan. Tim dari Tokyo Drift nih, Fast and Furious 3 muncul lagi nih ya. Muncul lagi dengan tampilannya udah beda banget, karena itu film tahun 2006 ya, jadi udah 15 tahun kemudian. Si bintang tamunya banyak banget nih, Bay. Siapa aja? Helen Mirren ya. Dia tapi satu scene doang nih. Satu scene. Dan scene-nya itu ada di trailer. Kemudian Kurt Russell. Jadi Mr. Nobody ya, dia ngelanjutin film ke-8. Kemudian Charlize Theron juga di film 8. Jadi ini balik lagi. Kalau film ke-7 dan ke-8 itu sempat ganti sutradara, 7 tuh James Wan kan, 8 tuh F. Gary Gray. Nah, di ke-9 ini Justin Lin balik lagi, dia kan 3, 4, 5, 6 tuh dia. Gitu. Nah, sekarang dia balik lagi. Jadi kalau lo bilang di film sebelumnya yang 8 dengan kapal selam, di film 9 nih di luar angkasa, roket deh. Gue itu gak mau bocorin tuh, Bay, sebetulnya tuh. Kalau lo bilang tadi di luar angkasa, ini gue pas adegan itu tuh ketawa banget, karena orang tuh udah banyak yang kayak, oh nanti juga ujung-ujungnya Fast and Furious nih keluar angkasa gitu loh. Dan itu kayaknya didengar sama yang buat ya, sama filmmakernya. Kayak udah mikir ini mau di mana, mau di bawah tanah, mau di laut, mau di. Makanya jadi gini, adegan di luar angkasa ini hanya bisa diterima lo kalau pakai logika kartun, that's it. Tapi kan kita lihat, gue aja mikirnya kayak si Tyrese nih, Roman udah dikepung sama orang bersenjata, terus ditembak-tembakin dulu, nggak cedera sama sekali nih, nggak ada scratch sama sekali. Si Dom juga kan, Dom tuh udah dia truknya
jungkir balik semua ke jurang, terus masih bisa dibawa sama dia, terus udah di rudal cucang meledak. Dan dia pesawat tempur. Dia lecet pun enggak gitu ya. Terus malah yang pose kayak Iron Man gitu. Ya pokoknya kartun lah. Nah ini jadi ya. memang ini kartun, jadi audiensnya Fast and Furious udah tahu apa yang bakal mereka terima gitu ya. Jadi istilahnya tinggalin otak dulu di rumah kalau mau nonton. Jangankan mikir yang rumit ya, yang basic aja lupain dulu deh gitu loh. Jadi enjoy aja kejar-kejarannya, tembak-tembakannya, ledakannya. Berapa mobil yang kira-kira hancur di film itu? Gue ngerasa nih yang ke-9 ini adalah film Fast and Furious yang paling banyak korbannya, terutama sipil ya. Kan adegan tembak-tembakan di tengah kota itu banyak orang ngumpul ya. Mobil orang yang lagi enak-enak parkir mobil tiba-tiba mobilnya hancur. Iya, terus yang tembak-tembakannya itu loh, Bay. Oh, di kafe pinggir jalan gitu kan. Cuman emang keren sih mereka bikinnya mobilnya bisa kena magnet itu sih. Hebat. Dan kelihatan tuh yang pas mobil itu yang magnet ya, yang mobil itu practical effect kan kelihatan ya, bukan CGI. Kan yang ke-8 juga tuh yang mobil-mobil dari gedung parkir jatuh tuh itu juga practical effect. Bayangin segitu banyak mobil. Tapi ya ini memang franchise andalan Universal. Kalau di Indonesia sendiri yang franchise yang bisa menyaingi MCU tuh Fast and Furious, bukan DC loh. Fast and Furious gitu. Buat yang kangen keluarga Fast and Furious silahkan nikmati. Ini udah ketunda lumayan ya, berapa tahun ya, 3 tahun gitu ya dari sejak film ke-8. Kalau mau dihitung Hobbs and Shaw berarti 2 tahun gitu ya. Silakan kangen-kangenan nonton di layar yang sebesar mungkin, sound effect yang sebagus mungkin, karena itu memang visual dan aural sensation-nya di situ kan ya. Tolong nggak usah dipikirin, ini kok bisa gini, kok bisa gitu. Ya sudahlah gitu ya. Dan nikmati surprise-surprise yang masih disediain sama film itu dan belum kita bahas. Masih ada beberapa surprise lagi gitu ya. Silakan komen, ya, subscribe, like, dan mungkin kalau memang udah nonton ini, silakan bandingin sama 9 film sebelumnya ya. Iya. Gitu. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan.